dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Ku sembah Engkau, ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sedalamnya kasih-Mu Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, amin Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, lebih dari segalanya, segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah. Beri kami Tuhan
hidupku, ku mau menyembah. Ada sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu Bapa. Haleluya. Oh, kita sembah Tuhan. Kau baik Tuhan. Ini suara kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, karena kasih-Mu, Kau begitu besar dalam kasih-Mu. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Angkat suaramu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Atas kasih-Mu Tuhan, itu besar dalam kami Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya. Kita terus sembah Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Haleluya. Come on. Haleluya. Angkat suaramu. Haleluya. Come on. Haleluya. Come on, sekali. Syukur Tuhan, kami masih bisa beribadah di tempat ini dengan saya. Itu semua karena dalamnya kebaikan dan kasih-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami mau tetap percaya padamu. Tuhan punya rencana yang terbaik atas apa yang terjadi saat ini pada dunia Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera Tuhan, bukan kecelakaan tapi hari depan penuh harapan. Kami mulai kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami mau angkat suaramu dan kami memuji nama Tuhan. Ini semua yang percaya katakan amin. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita.
siap memuji nama Tuhan? Kita bangkit berdiri. Wow. Ajar kami berdiam Tuhan dengan diri. Wow. Ajarku berdiam dekati hatimu saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau berarti, yes, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Silakan semua orang. Kurang berharimu. Ini lagi mana suaramu hidupku hanyalah untukku. Segenap hatimu kagum akan kebaikanmu dan nafasku ingat kekasihmu. Hanya ku berdiam dekat dia. Mari katakan sekali lagi. Hanya ku berdiam dekat hatimu saat ku berpaling temukan cintamu. Saat kau berarti ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kurang berhati. Kami akan kebaikanmu Tuhan. Bernafasku ya bertindak kasihmu. Hanya ku berdiam dekat di hatimu. Mohon sekali lagi hidupku Tuhan. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Kita bernafaskan dengan cepat Tuhan. Amin. Bercinta kekasihmu. Hanya ku berdiam dekat di hatimu. Hanya ku berdiam dekat di hatimu. Ajak kami berdiam Tuhan. Hanya ku berdiam dekat di hatimu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Mari kita tetap bersyukur pada Tuhan dalam kondisi apapun. Amin. Haleluya.
sang raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Semuanya kaki meloncat, lompat bagimu, selamatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih semuanya di kanan. Haleluya Tuhan, haleluya ku memuji Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, jarang berhambas memuji sang raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Sekali semua melompat bagimu, selamatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Masih semangat puji nama Tuhan? Tapi lagunya udah habis. Kita nyanyikan lagi ya. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kaki semua lompat bagimu, selamatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita siapkan hati kita buat dengar firman Tuhan. Silakan untuk kembali duduk. Mengucap syukur. Yang apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan tetap memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun Tuhan. Kami percaya, kami selalu percaya Tuhan punya rencana terbaik. Kami akan selalu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi,
apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Amin. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah Kau Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sembah Kau Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan kesempatan yang Tuhan Kau beri. Tuhan, ajar kami agar kami boleh belajar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, sembunyikan namamu di salib-Mu, kemukakan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Puluhan tahun saya melayani Tuhan. Baru kali ini ya, zaman ini aja kita dibungkus-bungkus begini mengalaminya. Saudara, mungkin kalau bagi orang lama sudah kenal saya, kalau teman-teman dari Pak Rifai pasti tahu saya. Kalau yang baru mungkin belum ya. Saudara, saya teman Pak Rifai lama sekali. Dari dia belum melayani sampai jadi hamba Tuhan, sama-sama di PPI TSS waktu itu. Oke, saudara, kita mau belajar sama-sama ya. Kita belajar detail. Tolong Kejadian 22 dari ayat 1 sampai seterusnya, tapi nanti buat PR, nggak semua ayat. Kalau bisa dicatat ada itu, silahkan. Kalau ada itu, soalnya saya mau eksegesiskan biar detail. Oke, ya. Dari pasal ayat ke-1 sampai seterusnya, tapi nanti kita pelan-pelan. Saudara,
Ini judulnya di situ Abraham diuji, ya. Saudara tahu kan judulnya? Abraham diuji, iman Abraham diuji. Setelah semuanya itu kita belajar mengeksegesikannya. Kalau di dalam firman Tuhan, kalau mau kita khotbahkan, kita kupas di dalam ilmu hermeneutik itu ada namanya eksegesis. Berdasarkan konteks, ada eisegesis juga. Tapi saya rasa, saya kalau buka sedikit nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa ya, supaya saya kayaknya risih banget nggak bisa ngomongnya. Oke, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Itu judulnya di situ Abraham diuji. Setelah semuanya itu, sekarang saya tanya, kalau sebelum itu kan setelah semuanya itu berarti ada sebelum semuanya itu. Ya saudara jangan terlalu tegang. Mari kita ngomong-ngomong. Kita belajar aja. Nggak khotbah KKR ini. Setelah semuanya itu berarti ada sebelum semuanya itu. Amin. Kalau orang anak kecil nggak perlu ujian. Kita ujian untuk mencapai tingkat sarjana, kita perlu ujian. Master perlu ujian. Nah, kalau kita mau program misalnya naik kelas ya tetap ada ujian. Semua juga begitu. Iman Kristen juga, kalau kita ngomong jujur, kaget-kaget nih. Saya puluhan tahun melayani, udah keliling Indonesia, bahkan udah kemana-mana. Saudara, baru istilahnya tahun 2020 ini yang dahsyat sekali, yang aneh. Anehnya, semua struktur, semua cara gereja sampai berubah semua. Iya kan? Sempat vakum, sempat nggak bisa, online, Zoom, melalui meeting, streaming, dan sebagainya. Ini mulai baru pertama kali ibadah atau berapa kali udah? Udah sering. Tapi melakukan protokol terus kan ya. Bagus. Nah, jadi ada beberapa gereja, bahkan di gereja kami juga belum. Di mana-mana juga banyak belum. Gitu, belum diterapkan, mungkin minggu depan atau minggu seterusnya. Nah, sekarang saya mau tanya, setelah semua itu baru Allah mencoba Abraham. Ingat ya, kalau orang Kristen bayi pasti nggak diapa-apain ya, nggak diuji. Kita kenapa sekarang kayak, kalau kita pikir-pikir kayak semacam penampian ya. Tapi sebetulnya enggak, saudara. Setiap 100 tahun sekali, 100 tahun sekali, 17 berapa? Ada Black Death. 18 berapa? Ada flu Spanyol. Nanti ingat. Jadi itu terus ada sebetulnya setiap tahun 100 kali ada pandemi. Cuman dulu kan eranya nggak ada informasi yang cukup keras ya, cukup cepat nyampe ke kita. Jadi ya padahal dulu juga ada PSBB, ada lockdown, pada bandel, sehingga gelombang kedua malah pertama 5 juta orang, akhirnya hampir 95 juta orang di seluruh dunia yang meninggal waktu kena flu Spanyol. Nah, jadi maksud saya gini, ujian-ujian semacam ini, kalau sebelum semua itu orang Kristen pasti dikasih enak. Tapi setelah semua itu, maksudnya menaik tingkat, memasuki fase dewasa rohani, memasuki kematangan Kristen, atau memasuki kenaikan tingkat iman kita, itu Abraham diuji. Dikatakan orang Kristen pun diuji. Terus sekarang saya mau tanya, kalau orang diuji, Abraham jawab gimana? Ayat pertama coba kita lihat apa? Lalu sahut Abraham apa? Ya Tuhan. Kata ya Tuhan kalau dalam bahasa aslinya itu bukan ya Tuhan. Itu mah sama kayak anak kecil nih. Misalnya anak kecil nih. Anak kecil dipanggil sama bapaknya atau mamanya. Misalnya Joni, ya apa? Ya mah, tapi kan nggak nyamperin. Bisa. Masih asik mainan gamenya. Joni, masih iya pak? Ya mah, tapi nggak nyamperin. Itu beda. Kalau ya Tuhan di sini berarti siap Tuhan. Saudara pernah lihat orang siap?
menghadap komandan, saya pernah khotbah di Komplek Kopassus di Cilegon. Setelah itu saya dibawa ke tempat strategi. Setelah KKR di situ, dibawa ke kolam renang, tempat strategi Kopassus. Waduh, luar biasa. Ada macam-macam, nggak canggih-canggih alat-alat. Terus saya kaget ketika sampai di kolam renang. Ada satu kompi kurang lebih 20 orang lebih lagi latihan. Siap. Terus prajurit siap. Nah itu orang siap ya, tugas. Latihannya tuh benar-benar lucu. Nyebur ke kolam, maksudnya berenang di kolam, nyebur ke kolam, langsung jebur-jebur tuh, pakai sepatu, pakai ini, langsung jebur gitu latihannya. Waduh, nggak pakai ngomong, saya copot dulu ya sepatunya, nggak, itu arti siap. Ngerti maksud saya, saudara? Jadi kalau kita menghadapi suatu kenaikan tingkat, siap apapun konsekuensinya, tanpa kompromi kita percaya dan nurut kehendak Allah. Amin. Apapun rencananya, walaupun kita jujur, kadang-kadang kita nggak habis pikir, kenapa bisa terjadi seperti ini pada situasi sekarang ini COVID-19, ya kan? Kenapa mesti terjadi semacam ini? Ada orang ngomong ini seizin Tuhan, nggak seizin Tuhan, bukan kehendak Tuhan, dan semuanya kita nggak perlu tahu. Yang penting kita siap. Amin. Kita melewati sebagai orang percaya, kita siap. Dikatakan ayat lanjutnya, coba ayat yang kedua, ayo. Firman-Nya, nyanyi di situ gede. Kalau dalam bahasa aslinya berarti Allah berfirman. Sekarang saya mau tanya, Allah berfirman enak nggak? Kalau misalnya kita tuh dapat firman Allah, enak nggak? Halo, nggak apa-apa jawab, tetap naik kelas, kok nggak dihukum, kok tegang bener jadinya apa karena ketutupan ini? Apa? Ayo, kalau Allah berfirman enak nggak? Hah? Ayo coba, kalau Allah berfirman kepada kita enak nggak kira-kira? Untuk sebelum semua itu enak, iya kan? Bayi rohani enak. Allah berfirman, kita diberkati, kita ditolong, kita di ini banyak banget. Doa saya dikabulkan buat sebelum semua itu. Tapi coba kalau setelah semua itu, saya baca, ayo baca ramai-ramai. 1, 2, 3. Firman-Nya, Ya. ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, demi Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Enak? Halo? Enggak apa-apa, ayo jangan tegang, kita kayak kuliah aja ya, kita ngobrol-ngobrol. Enak? Apa? Ambil anakmu yang tunggal, yang engkau kasih, bukan yang kau buang, bukan yang kau sia-siakan, engkau kasih, persembahkanlah di sana. Saudara tahu sejarahnya? Sarah mau dapat anak umur 75 tahun. Udah nggak mungkin bininya Abraham bilang. Sampai ketawa waktu malaikat bilang, ngejek. Mana mungkin gua nenek-nenek 75 tahun beranak bisa. Iya kan? Sekarang udah lahir, suruh dipotong di Bukit Muria. Enak nggak? Buat orang setelah semuanya itu gak enak. Iya kan? Kita ngomong jujur, anak banyak aja susah, apalagi anak satu yang paling dikasihi. Saudara kalau mau kasih anak tuh, anak nih untuk Tuhan, biasanya dari anak banyak. Coba lihat berapa kali encim selalu bilang, Om doain anak saya yang agak sarap, yang agak sableng, yang agak nakal, yang agak badung, supaya jadi hamba Tuhan. Iya kan? Yang rusak, doain dah kalau benar nanti suruh jadi hamba Tuhan. Apa-apa kalau ngasih pasti yang jelek, yang rusak. Saya tuh paling gak suka kalau ada encim-encim ngomong begitu. Tolong anak saya yang agak bego doain
supaya jadi benar, bisa jadi hamba Tuhan. Saya nggak suka sama sekali. Sebab nanti kalau jadi hamba Tuhan pun bego. Ngerti nggak? Karena yang rusak, yang bego yang dikasihin. Bukan, ini anak saya yang terbaik, yang paling benar, buat hamba Tuhan, yang paling jenius. Kan enak. Jadi hamba Tuhan pun hamba Tuhan istimewa, ya kan? Yang pilihan, nah, selalu. Kalau untuk Tuhan selalu pasti yang terjelek. Nggak usah jauh-jauh dah. Saya dulu di GPI Perniagaan dari 90 keluarga sampai 10.000 orang hadir di situ. Belum dapat duta mas, sampai bangun duta mas. Jadi wakil gembala Mas Samuel Budi. Itu kalau saya lihat ngitung kolektor, benci bener saya. Karena banyak banget kan yang ngasih persembahan. Saya lihat, saya tungguin, lama banget bendaharanya. Pakai setrikaan lagi. Kenapa? Saudara ngerti? Diambil duit yang paling dokil, yang paling jelek buat kolektor. Iya kan? Tinggal bendahara, gosokin, megangin, buset ini, ya putus bener sampai. Iya kan? Paling jelekmu ya kasih yang terbaik kalau untuk Tuhan. Amin. Yang terbaik, yang baru walaupun secuil. Tuhan kan lihat jumlahnya. Tapi yang baru. Pernah nggak saudara? Hal kecil. Mau ke gereja, ngasih persembahan. Taruh yang paling bagus, yang paling baik di Alkitab, dikasihin. Ya kan? Kadang-kadang ambil-ambilnya kalau bisa recehan-recehan. Kadang-kadang ada nukerin dulu recehan. Ya kan? Kita jujur. Nah, apapun selalu begitu kalau untuk Tuhan. Bukan yang terbaik. Mau ngasih baju ke orang kayak selalu yang udah bekas, yang apa. Ya kan? Yang terbaik berikan. Nah itu baru namanya mengasihi. Ayo kita lihat. Apa yang kita lihat? Ayat lanjutannya. Ketiga. Ayo sebentar. Coba baca keesokan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara kalau punya persoalan anak mau dipotong bisa bangun pagi-pagi? Nggak, kita ngomong-ngomong aja. Kita kayak kuliah, ayo kita belajar. Kayak ngomong-ngomong aja. Bisa bangun pagi-pagi? Nah itu jeleknya manusia. Kalau ada persoalan nggak bisa tidur malah, ya kan? Mau cepat selesai kan? Ini lihat kopi juga stres kan? Mau cepat selesai biar kita bisa main-main, bisa ke Ancol, bisa ke Taman Safari, malah tambah banyak, iya kan? Malah tambah konyol kan? Nah, oke. Kenapa selalu ingin begitu? Pengen buru-buru. Jadi, tapi Abraham bisa bangun pagi, gila. Di sekolah ada persoalan, bangun pagi-pagi. Dia berdoa, menyiapkan apa coba? Lihat. Bisa bekerja lagi. Menyiapkan apa? Pelana keledainya, memanggil kedua orang bujangnya, berserta Ishak anaknya, membelah juga kayu untuk korban bakarnya itu, lalu berkata ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Coba bayangin. Mau anaknya dipotong, bisa mempersiapkan sarananya. Saudara ngerti maksudnya? Makna rohaninya? Ini ada kopi. Saudara mengerti apa maunya Tuhan? Kadang-kadang kan nggak ngerti kan? Bingung cepat selesai. Maunya Tuhan sederhana. Sebab mau apapun dunia itu tidak pernah menjanjikan. Amin. Dunia itu sia-sia. Saya ngerasain semua kesenangan apapun, semua sia-sia. Bahkan kedudukan segala macam sia-sia. Saudara, saya jujur. Untuk orang saat ini di Jakarta yang tahu sejarah gereja dari tahun 70 sampai sekarang, berdirinya Betani, berdirinya GBI, sampai berdiri 72 GBI berdiri, sampai semua banyak gereja sinode, saya ini satu-satunya saksinya. Bahkan ikut terlibat. Ketika Niko pertama datang 86, numpang di Tomang Asli, mau ngomong, dulu saya ketua chapter Tomang, saudara, masih aktif, mau diriin Betani saya diajak, mau diriin Sungai Yordan saya diajak, tapi saya menyadari panggilan saya bukan penyembah. Nantinya, jadi saya tetap menguji.
kemanapun saya akan memberitakan Injil. Nggak butuh denominasi, nggak butuh euforia, nggak butuh status. Akan saya diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan semua apa yang ada buat penginjilan ke seluruh Indonesia. Dan Tuhan luar biasa sekali, saudara. Ngerti nggak? Luar biasa sekali. Dari gereja, ya Saminton saya masih ingat, Abalok masih kecil-kecil. Saya punya banyak anak rohani yang katanya jadi pendeta besar, yang gak pernah ngaku, kasarnya gak kenal. Cuman kalau ketemu di WC mah habis sama saya. Nanti nggak? Karena ketemu di mimbar aja paling ketawa. Ratusan jadi yang batuan besar. Yang katanya top, yang ketemu melengos, ada yang masih rendah hati, nggak semua aja. Saya masih tetap biasa aja. Kalau orang lama kalau orang lama di Jakarta atau Kristen lama pasti kenal saya. Saya yang punya sangkakala musik, sangkakala kaset, yang produksi itu video Maranatha sampai dari belajarnya saya tahu. Saya yang ngajarin keluar dari tim. Banyak lah rekaman-rekaman zaman Yaski dulu masih rekaman pakai 16 track. Oke, kita lihat masih bisa bekerja dalam situasi apapun. Amin. Saya sampai sekarang masih tetap senang menginjil. Tanpa pamrih, dicela, dicurigain dan sebagainya. Apalagi sekarang banyak organisasi yang ngediriin benderanya gede-gede banget. Nanti nggak? Yang pamer bendera, saya nggak pusing. Gereja Tuhan bagi saya Yesus adalah satu-satunya. Amin. Kita benar hidup menuruti kehendak Allah. Ingat prosesnya. Ayo kita lihat keempat. Ayo cepetan. Saya khotbah sampai jam berapa? Jam 12 ya? Enggak. Sebentar doang. Ayo saudara. Ayo kita lihat ayat, baca. Ayo sama-sama kita pelajarin. 1, 2, 3. Ketika pada hari ketiga Abraham merayakan pandangannya, kelihatanlah kepadanya petunjuk. 5. Ya, kata Abraham, Pada kedua bulan itu, tinggallah kamu di sini dengan benda ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu akan kembali padamu. saya mau tanya, emang Tuhan suruh begitu? Berarti Abraham pembohong? Bukan. Sadar atau tidak sadar, yang namanya manusia ada perkataan iman. Amin. Suka keceplosan ngomong perkataan iman. Ngerti nggak maksudnya? Sebagai orang percaya, sadar atau tidak sadar suka perkataan iman. Kayak dulu saya seneng beli kaset loaan dulu, zaman dulu banget, tahun 70-an. Saya berani beli kaset bekas, sampai berani ngejual kaset lagu barat di Blok M. Dulu belum pelayanan, belum terlalu ini, masih tahun 70-an. Saya mulai melayani terjun jadi pengkhotbah 75. Itu saya jualan, saya kepengen jadi produser kaset. Dari kaset bekas, akhirnya benar jadi produser kaset. Bahkan album banyak kita biayain, arranger, lagu-lagu saudara banyak nggak ngerti, banyak padahal saudara nyanyiin lagu saya, tapi nggak ngerti penciptanya, kan banyak begitu. Cuman sekarang kan lagu baru 3 bulan hilang. Kalau lagu-lagu dulu lebih banyak menyentuh ya. Nah, saudara, dikatakan dia ngomong sama bujangnya, lu tunggu sini ya, saya mau naik ke atas, nanti turun lagi. Kan nggak begitu kan Tuhan suruh potong anaknya, iya kan? Kok ngomong perkataan iman tanpa sadar? Abraham juga nggak tahu. Dia ngomong aja, lu tunggu sini ya, nanti saya sebentar mau sembahyang ke sana, nanti turun lagi. Saudara sadar nggak dengan perkataan iman kayak begitu suka keluar, dan perkataan buruk pun suka keluar. Coba ngomong, dasar anak bangsat, iya kan? Gedenya jadi bangsatnya karena dikutukin terus, iya kan? Kita suka keceplosan ngomong, anak nakal, anak bangor, anak bajingan, gede jadi bajingan benar. Tanpa sadar loh kita ngomong. Apa yang kita ucapkan, hati-hati dengan ucapan. Nanti ingat, kita jadi sebagaimana kadang-kadang kita tanpa sadar sebagai orang percaya yang pernah diurapi kasarnya. Kalau memang kita dekat dengan Tuhan, itu hati-hati dengan omongan. Iya kan? Kadang-kadang kita selalu ngomong,
anak beko nih, anak paling beko, kita punya anak banyak, ini paling beko nih, beko. Nah, jadi dia seperti tertuduh jadi beko beneran. Nah, hati-hati. Ayo kita lihat lagi ayat lanjutannya. Ayo kita belajar. Ayat ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Terus dibawanya. 7. Ayo 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak, sahut Abraham, ya anakku." Berkatalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ishak bukan orang goblok. Ishak dari kecil udah sering dibawa oleh bapaknya untuk menyerahkan korban bakaran. Iya kan? Ya dia nanya, "Bapak, udah ada api, ada kayu, ada pisau, mana dombanya?" Karena sering lihat biasanya domba ditaruh, dipotong buat korban bakaran. Ini nggak ada. Iya kan? Tapi namanya anaknya bapak orang taat, anaknya juga taat. Iya kan? Lalu ayat selanjutnya lebih gila lagi. Ayo kalau kita mau lihat nih, coba. Sahut Abraham, "Allah yang menyediakan anak domba korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama." Terus ayat 9, 10. Coba baca. 1, 2, 3. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah padanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anak itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 10. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk membunuh. Stop. Jadi kira-kira adegannya saudara sering nonton sinetron kan? Atau nonton film kan? Film Jungko atau film, ya pokoknya drama-drama yang tegang. Kira-kira gini, Ishak anaknya orang taat. Dia tahu bapaknya kalau memberi persembahan kepada Allah, ketaatan bapaknya dia tahu. Ketika dia nanya begitu, dia dipegang, dijiret, diikat, ditaruh di mezbah. Terus ada kayu, ada pisau, ada api. Nah sekarang pisau di tangan. Kalau saya khotbah, saya berhenti sampai ayat 10. Ini kayak di film-film sinetron atau di film-film, anak mau dipotong nih sama bapaknya. Greng, kan suka ada film horor tuh tamat gitu ya. Mau ditusuk gitu tamat gitu. Kira-kira terus gimana saudara? Kalau khotbah saya berhenti sampai di situ. Kelihatannya Allah kejam, menyuruh bapaknya memotong anaknya, adegannya eng, ya kan? Allah kejam loh, selalu pasti akan niru begitu. Allah kejam. Saya mau tanya sama saudara, kalau orang nggak ngerti lanjutan daripada semua rencana Allah atau rencana kebenaran firman Allah, selalu berkata Allah kejam. Amin. Selalu. Kalau bacanya belum tamat, pasti akan berkata kejam. Kalau firman belum tamat di hati kita sampai di kehidupan kita, pasti akan berkata Allah kejam pada COVID seperti ini. Iya kan? Sebetulnya COVID nggak COVID, mati nggak mati, sebetulnya nggak terlalu menakutkan saudara. Jujur, kalau kita di dalam Allah tuh nggak ada istilah Allah kejam, malah semua Allah punya rencana. Karena Allah ingin memulihkan kerajaan Allah. Kan kita selalu baca, Bapa kami di surga, ya, jadilah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kalau Allah ingin memerintah, saudara pernah berpikir nggak? Kalau nanti dunia ini diperintah cuma ada 2 kandidat. Dunia loh, bukan Indonesia. Ngerti nggak maksud saya? Siapa kandidatnya? Iblis sama Yesus. Nah, sekarang Allah punya program yang merencanakan supaya manusia dikembalikan sesuai rencana Allah. Ngerti nggak maksudnya? Supaya Yesus memerintah, kerajaan surga di bumi bisa terjadi. Amin. Gak ada kejahatan, gak ada bengek dan sebagainya. Karena apa? Yesus memerintah. Amin. Nah,
kita sudah berapa lama mengizinkan kedagingan kita, kuasa iblis bekerja, bahkan segala macam orang Kristen banyak yang kasarnya miring-miring loh. Kedagingan, keakuan, bersama kerjasama sama iblis, bahkan pelayanan sekalipun banyak bermotivasi keakuan dan sebagainya. Jadi pemurnian adalah ini. Ngerti maksud saya? Pemurnian untuk kembali mempersiapkan bahwa Yesus sebagai Raja. Kalau kita baca di ayat-ayat lain menjelaskan, saudara, kadang-kadang saya nggak ngerti, orang selalu berbicara tentang akhir zaman, kebanyakan tetek bengek muter-muter, tafsiran takut ada kuda hijau, kuda hitam, kuda apa segala macam. Ngerti nggak? Padahal antikris, yang namanya antikris, yang kejahatan itu cuman disebut di Alkitab cuma 5 kali. 5 kali. Ngerti nggak? Tuhan Yesus ratusan kali, tapi nggak ditekankan. Coba pelajarin, Google aja bisa ditanya. Ayo kita lihat lagi ayat selanjutnya. Luar biasa ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, sahutnya apa? Ingat, kalau di Alkitab perkataan diulang 2 kali, itu berarti yang ditekankan. Siap Tuhan. Ingat kalian, siap. Begitu itu apa yang terjadi? Lihat lanjutannya lagi, silakan. Lalu firman-Nya, jangan bunuh anak. Terus sebab bahwa nah, di sini takut akan Allah, bahasanya juga salah. Di dalam bahasa Ibrani itu takut akan Allah bukan takut gitu, enggak, tapi rasa mengasihi Allah lebih dari segalanya. Saudara ngerti? Jadi gini, Ishak pemberian Allah. Ketika Allah ambil, Abraham serahkan. Ngerti nggak? Karena dia lebih mengasihi sumbernya. Saudara mengerti? Nah, ada contoh sederhana. Saya sering ke pedalaman saudara. Senangnya ke suku primitif. Waktu di Timor, itu di NTT ada satu daerah yang namanya Laau Kanjilu ya. Pedalaman sekali di NTT. Di Sumba itu. Di Sumba. Di pedalaman sekali. Waktu ketika malam-malam saya juga dijebak sama pendeta-pendeta itu. Ayo kita cari udang. Ya saya senang petualangan. Ya senang aja. Begitu malam-malam turun merayap-rayap, saya nggak ngerti. Wow, udang udah gede banget di bawah kayak gua kali. Udang kali aja segede-gede gini. Sampai berlumut. Ambilin, makan enak, naik ke atas. Nggak ngerti kan, gelap sekali. Begitu saya lihat paginya, buset, itu tebing curam sekali, ada 100 meter kali turun ke bawah kayak jurang begitu. Nah, di daerah itu ada yang ada airnya di bawah, ada airnya yang di atas. Ada satu daerah yang namanya airnya di atas. Nah, sekarang ketika orang sono lucu, nimba air ke atas, turun bawa pulang ke rumah. Capek nggak saudara? Iya kan? Saya bilang udah mata air, ambil, kalau di sana nggak ada pipa plastik, paralon, bambu aja disambung-sambung, nyambung kan ke bawah, kan enak semua ngambil. Ngerti nggak maksud saya? Ambil ke sumbernya. Nah, seringkali kita jujur. Saudara punya anak, punya cucu, jadi penghalang gereja. Padahal itu pemberian dari Allah. Iya kan? Seringkali jadi penghalang. Gara-gara cucu saya belum bisa ke gereja, gara-gara ini nggak bisa ke gereja. Itu saudara tahu bahwa sumber segalanya itu dari Allah. Jadi jangan sekali-kali, kan ada ayat juga yang mengatakan jika kita mempertahankan nyawa malah kehilangan nyawa. Nah, sama. Nah, jadi begini, Abraham tahu persis, dia lebih mengasihi Allah, itu takut akan Allah, lebih mengasihi Allah yang memberi daripada pemberiannya. Maksudnya begitu. Oke, sekarang kita lanjut ayat 13 seterusnya. Ayo kita cepat aja sedikit. Ayo.
domba jantan di belakangnya. Ya. Yang kandungnya tersangkut dalam belukar. Ya, terus? Mengambil domba itu lalu mengorbankannya kepada Oke, terus 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini kadang-kadang kita suka bingung. Pernah ada cim-cim nanya sama saya, sebetulnya orang Kristen tuh gimana? Ini kebetulan orang Buddha. Kok seneng nyanyi naik ke gunung ya, ke gunung tinggi. Ini kan di atas gunung, ya Allah sediakan. Jadi orang Kristen kok naik ke gunung tinggi, ku naik mencari damai, ke lembah suram, ku turun mencari damai. Pokoknya ada gurung minyak urapan di kepala Harun ya, seperti di gunung Horeb ya. Nah, jadi ada maksud saya gini, kok banyak soal gunung. Nincim ini nanya, kenapa sih orang Kristen apa seneng camping nyanyinya kok ke gunung-gunung, naik gunung gitu. Maksudnya mah sederhana. Jadinya gini, kalau kita dalam ketinggian lihat ke bawah kecil, ya kan? Tapi kalau kita yang di lembah melihat tinggi, kayaknya gede. Jadi persoalan juga seperti itu. Dan di dalam hal ini Abraham tahu dimuliakan di atas gunung itu supaya lihat bahwa semua itu kecil. Lebih detail lagi. Ayo 15. Ayat 15, tolong. Untuk 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Iya, sekarang di sini saudara. Keturunanmu seperti bintang di langit, siapa? Lalu, kenapa Pak? Ayo kita jawab. Siapa? Orang Kristen. Iya kan? Seperti pasir di tepi laut, siapa? Sepupu kita. Itu. Kenapa seperti bintang di langit? Kita tahu bahwa keturunan Daud seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, sepupu kita, keturunan Ismail. Kasarnya tuh istilahnya bukan orang pilihan. Nanti nggak? Kalau kita mau melihat makna rohaninya lebih dalam lagi, kita tahu siapa Abraham sesungguhnya. Ini kita bacakan sampai ayat 19. Ayo kita tuntaskan dari 18-19. Oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Mendengarkan firmanku. Saya kasih tahu sama saudara, kalau bukan karena Abraham, orang Cina nggak selamat. Ngerti nggak maksudnya? Nggak ngerti ya? Jadi Abraham lah yang membawa keselamatan itu. Berita dari Abraham pertama yang menjadi pendamai untuk Allah. Nah, akhirnya berita Abraham itu dibawa sampai ke Asia, sampai orang Chinese juga bisa selamat. Ngerti nggak? Dulu kan cuma untuk Israel. Nangkap nggak maksudnya keselamatan itu? Sampai keluar keliling dunia. Terus dikatakan apa? 19. Kemudian sekarang saya mau tanya sedikit. Abraham, kita ngomong jujur, nggak lebih baik dari kita, saudara. Jujur, lelaki di sini jauh lebih baik dari Abraham. Ada nggak yang bininya disenengin orang, dikatain cantik, dikasihin? Saudara nggak pernah baca Abraham? Pernah kan? Dikasihin kan? Begitu ditanya sama raja, iya kan? Siapa ini Abraham? Sepupu saya. Lu bawa aja, ambil, kasarnya gitu, bahasa Betawinya. Dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, ditegur malaikat Tuhan, lu jangan sentuh orang ini, iya kan? Karena ini adalah istri Abraham, orang perjanjian, dah katakan akan melahirkan anak perjanjian. Raja itu ngomong sama Abraham, lu mah keterlaluan Abraham,
kalau bini lu gue juga nggak mau, Bram. Lu ngomong ke, gue sampai ditegur malaikat Tuhan. Ada nggak geblek begitu 2 kali? Bini dikasih nolan. Abraham tuh. Nanti nggak? Terus ingat, saking gak taatnya Abraham, maaf kata nih, pembantu disikat. Keluar yang nimpukin gereja kita. Nggak ngerti? Ngerti? Keluar Ismail. Coba kalau Abraham taat, gereja kita nggak dibakar, nggak ditimpukin. Iya kan? Babu disikat kasarnya. Abraham itu bodoh lagi diajarin sama bininya. Kalau lu nggak percaya kita punya anak udah tua, tuh pembantu saya aja, pembantu aja dulu nikahin. Iya kan? Akhirnya anaknya dekil, Ishaknya dipukulin, akhirnya diusir. Iya kan? Sampai sekarang dia sakit hati sama kita. Maka di dalam cerita mereka minum air jam-jam, kalau nggak mati itu anak Ismail maksudnya. Iya kan? Sampai dekil, sampai musuhan sampai sekarang. Makanya kalau dia akur sama kita, dunia kiamat. Ngerti maksud saya? Karena itu cuma anak perjanjian sama anak yang tadi pasir di laut. Nah, saya nggak katakan Abraham nggak lebih baik dari kita, tapi Abraham adalah orang yang benar-benar taat. Di dalam bahasa aslinya tuh Abraham tuh emes ya. Emes itu kalau di dalam diterangin tuh dalam kata kerja iman tuh berarti aman. Aman berarti terjamin. Ketika dia merencanakan Allah, aduh kalau saya cerita Abraham itu orang kaya. Orang kaya tiba-tiba Allah suruh pergi ke tanah perjanjian, ditinggal semua. Dia gak peduli sumur dombanya bisa makan apa enggak. Bodoh amat, pokoknya dia ngikut rencana Allah. Padahal seluruh kota itu kepunyaan Abraham. Kalau zaman sekarang kayak Lim Soliang. Saudara, saya juga Chinese, Lim. Nah jadi maksudnya saya kenal betul bagaimana taipannya jagonya Abraham di dalam soal ternak. Nah saya kasih tahu sama saudara, salah satu saya diberkati Tuhan itu dari ternak. Saudara, ini saya cerita sedikit lah, lewat 5 menit berarti saya. Saudara, saya cerita sedikit aja, sedikit. Saya dapat tempat sekarang gede di Joglo, cuman hasil tukeran burung perkutut. Saudara ngerti? Tanah tukeran burung perkutut dari Dirjen Pajak Bumi. Burung perkutut tukar sama tanah gede sampai bangun. Itu dari anjing American Pitbull. Saya tuh termasuk kreatif. Pohon, anjing, burung jual dulu mahal-mahal. Karena diberkati buat kasar. Lempar ke atas pasti jatuhnya ke bawah. Buang kiri kanan nggak akan kembali. Ngerti nggak maksud saya? Muliakan hartamu, segala akal budimu kepada Tuhan kasa, pasti Tuhan akan memelihara hidupmu. Amin. Kita tunduk kepala, kita nyanyi. Bapa, banyak pertanyaan di dalam hati kami masing-masing tentang keadaan yang sekarang ini terjadi. Kami percaya semua dalam pengawasan-Mu Tuhan. Ada suatu rencana yang indah dalam hidup ini. Dengan keadaan pembelajaran, tanda-tanda dunia yang semakin kami diharuskan mengandalkan Engkau Tuhan. Lebih banyak bersandar kepada kekuasaan dan kekuatan-Mu Tuhan. Kami sebagai manusia sangat terbatas. Terima kasih Bapak, terima kasih luar biasa Engkau begitu menyadarkan kami dengan pembelajaran COVID-19 ini Tuhan. Beri kekuatan dan beri Kau yang terbaik untuk kami semua Tuhan. Dalam segala perkara, ada penampian, ada penggoncangan, ada pembentukan, ada penyortiran di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau berikan yang terbaik buat kami semua.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dengan keberadaan sekarang kami boleh beribadah dengan baik. Berkati kami semua Tuhan. Berkati Gembala Sidang Pak Rifai Tendean berserta istri yang sedang mengurus anaknya Tuhan. Berkati dan pengembalaan di tempat ini Tuhan, kirim banyak jiwa-jiwa untuk datang untuk beribadah bersama kami di tempat ini. Dan Tuhan boleh bekerja dan ambil alih dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati yang sudah hadir dengan penuh kesetiaan pada hari ini, satu persatu Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam persoalan hidup, dalam usaha yang sekarang mungkin kami merasakan betapa tertekannya kami Tuhan. Dengan keberadaan kami, dengan ekonomi kami, dengan krisis yang kami harus alami. Tapi kami percaya seberapapun Tuhan mengatur bahwa kami lebih mengasihi Engkau daripada segala apa yang ada di bumi ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Para jemaat, tengadahkan tangan-Mu. Kita mengucap syukur kepada Allah para salah-salah Kristus yang dikasihi Allah. Pulanglah bersama kasih anugerah Allah Bapa dan kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus serta pengurapan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sampai pulang Tuhan berkati.